Ya, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita akan memulai rangkaian Transformers The Warriors. Kalau boleh, saya katakan seminar ini juga turut mengubah hidup saya. Saya yang dibaptis dewasa, setelah saya menikah dan punya anak, saya baru mau dibaptis. Saat itu ada kerinduan buat tahu apa sih Katolik ini apa sih? Karena saya hanya datang ke misa. Kalau di misa itu kan homili cuma sebentar, dan biasanya banyakkan bengong atau banyakkan ngantuk gitu ya kalau saya. Nah, tapi waktu saya mengikuti seminar ini, saya begitu kaget gitu ya. Oh, ternyata seperti ini. Begitu membuka mata hati saya bahwa ternyata Katolik ini begitu kaya, dan saya baru tahu bahwa saya punya Tuhan yang begitu baik gitu ya. Karena dulu sebelum saya ikut seminar ini saya sulit sekali berdoa gitu, karena buat saya itu berdoa cuma formalitas, baca dari buku doa, ya udah itu aja. Tapi setelah mengikuti seminar ini, saya lebih mudah untuk berdoa karena seolah-olah seperti berbicara sama teman. Dan pada saat seminar ini pun nanti Bapak Ibu juga akan merasakan bahwa kita berkelompok, kita akan sharing gitu ya. Saya merasakan bahwa oh, cara Tuhan bekerja luar biasa. Waktu itu saya yang sedang punya masalah dengan anak saya pikir masalah saya itu adalah yang paling besar. Masalah saya itu adalah yang pokoknya udahlah, orang-orang mah nggak ada yang tahu lah. Saya itu udah paling sulit banget itu. Tapi pada saat sharing, saya juga mendengarkan gitu ya. Oh, ternyata ada juga yang masalahnya lebih besar dari saya. Tapi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Masalah mungkin belum hilang, masalah mungkin belum selesai. Tapi yang saya lihat adalah teman saya itu sukacita. Dan itu yang membuat saya juga rindu gitu. Kok bisa punya masalah tapi sukacita? Karena waktu saya kena masalah, itu muka saya udah kayak baju busuk gitu ya, udah gak enak ngapa-ngapain juga. Jadi gak boro-boro berdoa gitu kan. Tapi saat itu melalui seminar ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Apapun yang mustahil buat saya, tapi Tuhan pasti bisa. Dan saya bisa ada sampai hari ini, saya boleh ada melayani sampai saat ini. Itu semua dimulai dari seminar ini. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Mari saat ini kita mau buka hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Bapa. Kita mau buka dengan tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang begitu baik. Kami punya Allah yang selalu menyertai. Segala keraguan, segala ketakutan yang kami bawa di dalam nama-Mu, yang kami bawa di dalam doa-doa kami, Engkau menggantikannya dengan sukacita Bapa. Pada malam hari ini, hanya syukur yang bisa kami naikkan atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kami boleh menyelesaikan segala kegiatan kami. Kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan kami, baik suka maupun duka. Kami boleh merasakan sakit penyakit kami. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau hantarkan kami pada malam hari ini ke tempat ini. Kami percaya Bapa, ada satu kerinduan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau singkirkan segala pergumulan kami. Kami mau singkirkan segala ketakutan, kekhawatiran kami Bapa. Biarlah hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu. Dan inilah syukur kami Bapa, yang mau kami naikkan kepadamu sebagai tanda terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu. Karena Kau menyediakan lebih dari yang kami pikirkan. Lebih dari yang telah Ku berikan, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang telah Ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan.
bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu baik. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa Kau yang terbesar dan mulia. Amin. Kaulah Tuhan kami yang terbesar, Kaulah Tuhan kami yang mulia. Tiada perlu kita takut, tiada perlu kita ragu. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, beban pekerjaan, beban ekonomi, apapun itu, Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang begitu mulia, kita punya Tuhan yang begitu besar. Tiada yang mustahil baginya. Saat ini, sekali lagi kita mau naikkan pujian kita mau nyatakan dengan segenap hati kita bahwa Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisai kami. Tiada kami takut berjalan bersama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau nyanyikan. Firman-Mu di dalam
Tiada kami takut, tiada kami ragu, karena Kau yang menopang kami. Malam hari ini kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Alex Yuniarto akan semakin menguatkan kami, akan semakin meneguhkan hati kami bahwa kami punya Allah yang begitu besar, bahwa kami punya Allah yang begitu dahsyat. Saat ini kami mengundang Bapak Alex Yuniarto. Kami mau berdoa Bapak untuk Bapak Alex Yuniarto yang akan menyampaikan firman. Melalui pujian ini, inilah doa kami Bapak. Kita mohon Cek, shalom. Lepas semangat, shalom. Tepuk kanan kiri bilang kamu ganteng dan kamu cantik malam hari ini. Gak usah. Oke. Saya tes yang suami istri samping-sampingan, ada nggak? Oke, ada. Kapan Cek dibilang cantik? Terakhir. Barusan kan? Kapan dibilang cantik? Terakhir. Barusan juga. Oke. Bapak Ibu kasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan nyampe naik bus tadi cepat, luar biasa. Pulang kantor, dari kantor ke rumah saya akan dari Halim ke sini cepetan, dari Halim ke sini, luar biasa. Betul kan? Saya dari kantor ke rumah saya bisa hampir 2 jam. Dari Halim ke sini cuma tadi berlaras setengah jam, 1 jam, luar biasa. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Tua banget sih dibilang Alek Bapak tadi. Tua banget. Jangan Bapak. Oh, Dede. Nama saya Alek Yuniarto, saya dari Jakarta. Saya dari BPK Kampus Pertanian di Jakarta sebagai pewarta dan pengajar. Kebetulan kecemplung udah. Terus ini keluarga saya Bapak Ibu. Kalau lihat foto ini nggak ada yang bilang Alek ganteng, nggak ada.
Semua dibilang apa? Oke lo kan? Bini lu cantik. Gue ngomong gitu kan. Istri lu dapet lu musibah. Lu dapet istri lu anugerah. Puji Tuhan. Ada cewek katanya itu juga sama saya gitu kan. Istri saya namanya Christine. Anak saya pertama Oatmeal yang sebelah kanan. Yang kedua Nathaniel. Yang ketiga Nathaniel. Anak saya cowok semua bapak ibu. Minta cewek dari kasih Tuhan. Ya udah dikasih cowok. Hari-hari saya bukan full timer, saya kerja di perusahaan IT. Tadi puji Tuhan habis meeting di daerah Gatot Subroto, naik motor cepet sampai stasiun bus jam 4:30, jam 5 naik. Luar biasa diatur sama Tuhan. Ya, jadi nanti 8:30 saya harus berangkat karena kejar bus yang 9:23 di Padalarang. Luar biasa, besok kantor lagi seperti biasa. Oke. Temanya transformer the warrior. Coba kan dia bilang, belum transformer. Ayo bilang, belum transformer. Bener kan? Kita diminta sama Tuhan transform, artinya apa? Berubah. Warrior apa? Apa? Berjuang. Kita semua adalah laskar Kristus, pejuang-pejuang Kristus yang diminta untuk berubah. Kita semua dibaptis sudah? Roh Kudus dan kita, amin. Tapi kalau suka nggak kita di dalam dosa? Sorry, kencang banget. Walaupun Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, seringkali kita lupa. Benar ya? Yang mama-mama suka bawel gitu ya. Yang papa-papa kalau lihat cewek cantik suka apa? Melotot ya bro ya. Itulah intinya begitu. Padahal udah di dalam Tuhan gitu ya. Nah, jadi seminar ini diadakan tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Nah, merubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Manusia lama kita apa sih? Manusia mungkin yang penuh dengan dosa. Manusia lama kita mungkin manusia yang jauh dari Tuhan. Dan tujuan daripada seminar ini adalah merubah. Yang merubah siapa? Yang pasti adalah Roh Kudus. Tuhan, benar. Ya, bahasanya sebenarnya seminar di dalam roh gitu ya. Saya akan cepat saja. Oke. Tujuannya apa sih tujuan SADR? Kalau di YouTube bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Apa? Seminar di Gondro bahasa Inggrisnya apa? Berarti Bapak Ibu nyimak, sengaja saya tanya tadi. Live in the Spirit seminar gitu ya. Jadi ceritanya seminar ini diadakan tidak lain dan tidak bukan untuk mengaktifkan kembali Roh Kudus yang sudah mulai apa? Tidur apinya. Apinya udah mulai mana? Ya tujuannya menolong orang menemukan suatu apa? Hidup baru, yaitu hidup Kristiani yang sejati. Kalau di paroki saya, banyak orang-orang yang pelayanan di dalam dewan paroki, apalagi itu yang aktif di paroki, lektor, kur, prodiakon, apalagi sih, pemasmur yang aktif dalam pelayanan awalnya gara-gara apa? SADR. Saya nggak tahu di Valencia seperti itu apa. Karena apa? Ketika SADR di situ mengalami cinta Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan setelah itu mereka mulai aktif dalam pelayanan. Yang dulunya boro-boro pelayanan, cuma apa? Datang ke gereja, kadang juga cuma apa salah gitu, napas, Natal dan Paskah. Tujuannya nih 4 hal untuk mencapai tujuannya apa? Menolong peserta kita semua membangun kembali, memperdalam hubungan pribadi dengan Yesus. Mungkin saat ini Bapak Ibu hubungannya dengan Tuhan sudah biasa, ya bukan biasa-biasa aja, sudah dalam, dibikin dalam lagi, atau biasa-biasa aja, dibikin lebih dalam. Ketika berdoa mungkin lagi butuh doa, benar? Lagi punya masalah, punya problem, baru ingat Tuhan. Kalau enggak, lupa sama Tuhan. Suka begitu. Doa saya berapa kali cek? Tanya, ini berapa kali doa saya? Doa berapa kali sehari? Wah, kayak minum obat Bapak Ibu. Saya pernah tanya seorang oma
lapar. Kenapa? Alex, dibilang begini, setiap saya bernafas, itu doa saya sama Tuhan. Oh, keren loh. Berarti apa? Doa bukan kewajiban, tapi suatu kerinduan kita mau ketemu sama Tuhan. Itu manusia baru. Manusia lama kita mungkin apa? Orang yang tidak pernah berdoa mungkin. Berdoa kalau ada maunya. Terus menolong peserta menyerahkan diri kepada Roh Kudus agar dapat mulai mengalami kehadiran karyanya dalam dirinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jangan kaget, nanti habis SADR 8 sesi Bapak Ibu akan diajak untuk apa? Komunitas. Komunitas apa? Ini komunitas. Prodiakon komunitas, Legio Maria komunitas. Nangkap Bapak Ibu. Ya ada lagi apa di Jakarta ada Emmaus Journey lah, ada banyak lah komunitas. Ya terus menolong peserta dapat menggunakan secara efektif segala sarana pertumbuhan apa? Sarana pertumbuhan nanti dibahas. Doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Ini 4 poin. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan 7 sesi. Yang pertama saya bawakan ini adalah sesi pendahuluan. Intinya sesi pendahuluan apa sih? Promosi. Ntar lu sesi 7 ngapain aja sih sebelum itu. Dan sesi pertama itu ngomongin soal iman kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal apa? Allah Bapa, cinta kasih Allah, Allah Putra, penyelamatan, Allah Roh Kudus. Nah, sesi ketiga, hidup baru di dalam Roh. Dan sesi keempat, nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Apa? Pertobatan. Walaupun kita berdosa, walaupun Bapak Ibu dosanya mungkin, tapi cintanya sama kita tidak pernah surut. Kita berikan kesempatan untuk bertobat dan bertobat kembali. Dengan bukti apa? Sakramen pertobatan. Di sesi kelima ada doa pencurahan Roh Kudus. Saya bawa yang itu. Oh, Buratma Nirmala, haleluya. Selalu waktu di Paulus juga begitu. Sesi 4 saya, sesi 5-nya rata-rata. Jadi di sesi kelima itu tadi apa sih sesi 5 itu? Roh Kudus dalam diri kita yang awalnya mati, awalnya redup apinya, diapain? Dinyalain lagi ketika pencurahan Roh Kudus. Sesi ke-6 bertumbuh dewasa sebagai umat Kristen sejati. Sesi 6 itu pertumbuhan, 7 diubah menjadi serupa Kristus. Sesi pertama sampai sesi 7 saya rangkum satu kalimat. Keren. Media aja berkaget. Lo kok bisa sih gitu? Jadi semua sesi di SADR saya rangkum menjadi satu kalimat. Kita baca yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah itu cintanya kepada kita dan Ia lebih dahulu mencintai kita. Kita ingin hidup bahagia, lahir batin atau selamat, dan keselamatan ini dalam Yesus Kristus. Akhirnya kita diundang untuk menerima hidup baru lewat pertobatan, membuka hati kita, menerima kuasa dari apa? Pencurahan Roh Kudus. Lalu apa tanggapan kita? Bertumbuh serta mau diubah serupa dengan Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selesai. 7 SADR sesi udah selesai guys. Ini saya coba rangkum. Allah itu kasih sesi berapa? Keselamatan, penyelamatan sesi lewat siapa? Yesus. Ketiga apa? Menerima hidup baru lewat pertobatan. Sesi ketiga hidup baru, pertobatan sesi 4. Terus pencurahan Roh Kudus sesi ke pertumbuhan sesi ke 6. Diubah seperti Kristus sesi ke-7. Jadi Bapak Ibu 2 minggu ke depan akan diberikan materi ke-7 sesi tersebut. Pendahuluan isinya apa sih? Pendahuluan isinya adalah kisi-kisi dari sesi pertama sampai sesi ke-7. Oke. Tujuan pendahuluan memberikan penjelasan secara singkat mengenai transformer The Warrior tadi, SADR tadi, ya, supaya
peserta mau berpaling kepada Tuhan dan mau melibatkan diri sepenuhnya dalam seminar ini. Pertanyaannya, boleh bolong apa enggak? Kalau bisa jangan. Kenapa? Kalau bolong bukan masalah ruginya, nanti kagak nyambung. Oke, Bapak Ibu ya, saya mau tanya deh, Tuhan mencintai kita nggak sih? Bentuk cinta Tuhan apa? Bentuk cinta Tuhan apa? Salib, dia mati buat kita, menderita buat kita. Tuhan cuma minta 8 sesi dia tuh datang, dengerin gua ngomong. Datang nggak? Simple ya. Ada orang yang sudah mau berkorban buat kita, mati menebus dosa kita. Kita hanya diminta datang. Aku mau selamatkan kamu. Aku mau menyenangkan hatimu. Kita datang ke tempat ini, saya percaya bukan gara-gara Yuli, bukan gara-gara ini, tapi gara-gara siapa? Tuhan yang ambil kita. Amin. Ya. Cepat banget ya kalau di depan. Jadi sesi pendahuluan itu ngomongin 4 kebenaran pokok. Pertama, baca 1, 2, 3, rencana Allah. Kedua apa? Masalah kita, yaitu apa? Dosa. Ketiga apa? Jawaban Allah. Keempat, sesi pertama sampai sesi ke kira-kira sampai berapa? Sesi pertama sampai 3 itu rencana Allah. Benar? Sesi keempat itu masalah siapa? Masalah kita, dosa, butuh jawaban Allah. Mencurahkan Roh Kudus tadi itu. Benar? Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, ditambah dengan cintanya Dia dan sebagainya. Dan tanggapan kita apa? Kita mau bertumbuh dan mau dirubah dengan Dia. Kalau saya ngapalin 4 kebenaran pokok apa? Remaja, orang tua banget sih itu ya. Ya benar, karena saya udah tebelin gitu kan. Kalau orang masih tahu, orang baru nggak tahu. Remaja, takna, ya rencana Allah. Ini sesi pertama ini ngomong bahwa Allah tuh pengen kita hidup bahagia. Benar? Tuhan taruh kita di taman apa? Tapi yang merusak hubungan manusia dengan Allah siapa? Manusia. Allah mengasihi saudara dan mengingat saudara apa? Mengalami hidup yang bahagia dan penuh. Allah mengingat kita semua mengenal Dia dan mengalami cinta. Ini idealnya. Ayatnya kita baca. Ini rencana Allah. Allah mengasihi kita dan ingin kita hidup bahagia. Yohanes 10:10 baca dalam 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Benar, itu tanda cinta Tuhan, itu rencana Tuhan. Yang merubah wajah manusia menjadi buruk gara-gara apa? Dosa. Yang bedakan manusia dengan Allah adalah dosa. Kalau Allahnya ganteng, kita ganteng. Kalau Allahnya cewek cantik, semua persis. Yang membedakan cuma permasalahan dosa. Kebenaran kedua, nah ini udah masuk. Gara-gara apa? Dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia terpisah dari Allah. Manusia tidak mengenal cinta kasih Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia berusaha mencapai Allah. Ini poin yang kedua. Masalah kita adalah dosa. Bapak Ibu, PPT-nya kalau mau diambil silahkan. Di-share aja gak apa-apa. Tadi saya lihat pada foto-foto. Layaknya manusia berdosa ini diatur jelas tertulis apa? Roma 3:23 baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Roma 6:23 baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Logikanya, Bapak Ibu, semua berdosa benar ya? Terus upah dosa adalah harusnya kita apa? Yang mau ngomong ke saya. Harusnya kita semua karena dosa adalah mati, tapi dibilang apa? Karunia Allah ialah hidup kekal dalam siapa? Berkat apa? Pengorbanannya Dia di sayu-sayu. Harusnya kita semua di tempat ini mati, tapi Tuhan sayang sama kita. Ada ayatnya Bapak Ibu mungkin tahu? Nanti
Ada ayatnya di Kebayaran ketiga, jawaban Allah. Hanya siapa yang bisa menembus manusia? Hanya siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Hanya Yesuslah yang dapat memberikan saudara hidup yang bahagia. Melalui Yesus kita dapat mengenal cinta kasih Allah dan membagikannya kepada sesama. Hanya siapa? Hanya Yesus. Gak ada yang lain. Ya. Allah mengutus putranya. Allah begitu mencintai manusia, Ia tahu manusia sangat menderita, bahkan sedang menuju maut. Oleh karena itu, Allah campur tangan. Kebebasan membutuhkan suatu pengorbanan. Yesus wafat di kayu salib agar kita semua nggak mati tadi, tapi hidup. Ayatnya favorit saya, Yohanes 3:16, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengutus putranya yang dengan sukarela telah wafat bagi kita. Bangun kasih Tuhan. Tangkap logikanya? Harusnya kita mati, bro. Harusnya kita dihukum mati, tetapi Tuhan sayang sama kita. Dia utus putranya. Itu adalah jawaban Allah atas dosa kita. Benar? Susah dibikinin dulu. Jadi sebelah kiri kebinasaan kekal, pengen hidup kekal, mencapai Allah yang suci. Kira-kira bisa apa enggak? Karena apa? Karena jurang, benar? Tadi kan semua orang berbuat dosa, upah dosa adalah maut dan sebagainya. Oke? Karena ada siapa di sini kan? Iya, susah kan bikinnya tuh. Manusia dari kiri bisa ke kanan. Gara-gara ada apa? Salib Kristus. Susah loh bikinnya loh. Tapi dari gambar ini jelas. Manusia gak bisa ke kanan tanpa salib Kristus. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Akulah jalan yang tak isu kepadanya. Akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau jadi Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Ada lagi ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia percaya kepada siapa di situ? Jangan percaya kepada yang lain. Kebenaran yang keempat, tanggapan kita. Apa tanggapannya? Yang pasti menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Nih, Bapak Ibu, di dalam SDR ini, bonusnya Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu dicintai Tuhan, diselamatkan, diubah oleh Roh Kudus, dikasih bonus apa? Karunia Roh Kudus. Saya kalau mau SDR selalu begitu. Bapak Ibu tuh dicintai Tuhan luar biasa, dikasih cintanya, diselamatkan, diubah menjadi baru, dikasih pertobatan, diampuni dosanya, dan dikasih bonus apa? Karunia Roh Kudus. Orang cinta apa Tuhan sama kita? Orang suka Bro TV nggak Bro TV? Udah mau saat-saat terakhir enggak? Gue butuh. Kamu mau berani? Oke. Nah, saya ambil 2 ayat aja, Wahyu 3:20 dan Yohanes 1:12. Oke. Kita baca ya bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak kita semua, anak-anak Allah. Wahyu 3:20 kita baca bareng 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan mendapat kaya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini tanggapan kita. Kalau diajak makan sama Tuhan, kapan? Nah, keren juga. Kita diajak makan sama Tuhan kapan? Tiap hari. Waktu kapan? Ekaristi. Jadi sisi penduduknya ngomong ini. Awalnya Yesus di mana? Hatinya apa? Hitam. Kenapa? Hatinya susah. Yesus itu di mana?
SHDR apa tuh? Yesus udah mulai dari dalam, tapi udah mulai dari hitam, udah mulai jadi apa? Abu-abu. Dan terakhir, ini idealnya. Yesus justru di mana? Di dalam dan di mana lihat? Di tengah. Kitanya di mana? Di bawah. Dan ada apa di situ? Ada cinta. Menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Simpel tujuannya SHDR. Dosa kaum laki-laki apa sih bro? Bertanya malu bro. Ini kayaknya masih muda. Dosa kaum laki-laki, bro Timi, ada cewek cantik, semok, atau semok gak? Seksi dan montok. Saya bingung, di mall ya gue perhatiin itu banyak cewek-cewek itu pakai baju kekurangan bahan ya bro. Kok begini sih tante? Bener kan? Itu saya bingung, udah pakai celana pendek banget. Terus kan, waduh, luar biasa. Anak saya pernah bercandain, saya turun di depan mall Kokas, ada cewek nge-grab di depan prostitusi pakai baju seksi banget. Dia mau turun takut, papi malu dan gitu kan. Bapak ibu ada 9-10 cowok deh, satu Bro Timi. Bro Timi ngeliat begitu palanya melirik. Saya mau tanya yang 9 ngapain? Ngotot Bapak Ibu. Itu manusia lama kita. Kenapa sih? Dulu ada siapa ya? Ada nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa. Jangan dosa gara-gara apa? Cewek. Siapa? Macam ngomongin dahulu. Saya lagi mikir kenapa zaman dulu kamar mandi kagak pakai pintu. Bener nggak? Jadi itu ceritanya. Itu siapa? Nabi dahulu melihat siapa? Tante Betseba. Tante saya bilang dia lagi mandi. Begitulah dosa pertama adalah dia tergoda, rangsanglah dia begitu. Dosa seksual itu dosa pertama. Ingat, dosa kalau tidak di stop maka kan apa? Berkelanjutan. Awalnya melotot, benar? Awalnya melirik kecil, kali kan? Terus melotot, habis itu udah tahu lah ya ceritanya. Sama, yang namanya Nabi Daud, dosa itu tidak di stop apa yang terjadi? Dia bunuh suaminya, Uria. Dosa lagi. Ingat, dosa kalau tidak di stop akan berkelanjutan. Gak adil dong, masa kaum cowok doang, kaum cewek dosanya apa? 2-3 emak-emak berkumpul. Gua gak bilang gosip, kan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. 2-3 emak-emak berkumpul, Tuhan yang kabur Bapak Ibu. Udah pusing dengerin. Mungkin ada banyak manusia lama kita yang dulu mungkin ke gereja bukan suatu kerinduan, ke gereja suatu kewajiban, doa suatu kewajiban. Ketika dia sadar, aduh kalau gue ke gereja kayaknya gak enak. Mulut kita yang dulunya bawel banget berubah jadi apa? Manis banget. Udah nikah belum? Belum, pengen nikah. Ntar gue cerita, gue juga seharian juga cari cewek Bapak Ibu. Ini cerita. Ya Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika Bapak Ibu ikut SHDR. Yang dulunya suami-suami suka main pukul sama istrinya. Puji Tuhan, pukulan berubah menjadi kejutan Bapak Ibu. Asik. Cium dong sama pasangannya sih. Malu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau nggak pakai begini-begini Bapak Ibu akan nanti. Jadi perubahan yang dialami apa aja sih? Hidup doa yang berubah. Doanya jangan kebanyakan minta. Karena apa? Orang Katolik yang terjadi seringnya kalau doa minta. Perhati orang Katolik berdoa ya. Tuhan aku mengucap syukur Tuhan, benar ya? Tuhan berdoa, ada salib, mengucap syukur, pertobatan baru minta. Perhati. Tuhan aku mengucap syukur Tuhan untuk segalanya. Tuhan mengucap syukur untuk semuanya. Giliran minta, Tuhan aku minta pasangan hidup yang cantik, yang kaya, yang di atas Korea. Kalau minta detil, kalau mengucap syukur dirapel, tadi kan benar kan? Aku mengucap syukur untuk segalanya. Jangan ketawa begitu kan lu bro? Jujur, kita orang Katolik berdoa seperti itu, firman Tuhan katakan apa? Sebelum
hidup doanya mulai berubah. Terus membaca kitab suci, roh membuatnya hidup. Bapak Ibu, ini ngomong soal doa. Saya suka dapat bahan dari TikTok ya. Di TikTok tuh bahan banget, walaupun ini dari teman-teman kita Protestan, tapi saya ambil. Kisahnya jam 1:30 pagi, jam 2 pagi ada orang berhondo-hondo tuh kan, rame-rame ngantri masuk mall di Surabaya, Mall Pakuwon. Saya pikir nonton konser kan. Ternyata mereka mau ngapain? Saya nggak sebut nama gerejanya, DMS. Philip, nonton. Itu ceritanya itu kejadian sebelum pemilu. Jadi mereka anak-anak sekolah, anak-anak pakai seragam SMP, SMA, ngantri masuk mall, ngapain? Doa semalam suntuk sampai pagi untuk bagi-bagi sadar dan negara supaya pemilunya sukses. Kita orang Katolik sudah berdoa, entar dulu. Aku percaya. Sebelum tidur, aminnya pas bangun, Bapak Ibu. Wah, Rosario jalan gitu kan. Benar, Pak. Aku percaya masih di depan. Habis itu, aminnya belakangan. Doa bukan suatu paksaan. Tapi yang saya pikirin adalah anak-anak pakai seragam SMP, pakai celana pendek itu. Habis doa jam 2 sampai jam 1:30 pagi, mereka langsung apa? Sekolah. Baca kitab suci. Kalau baca kitab suci susah dalam arti sekarang Katolik banyak hadir gereja, benar kan? Ya udah ikutin aja. Percaya atau tidak, Bapak Ibu baca kalender gereja dari Januari sampai Desember. Bapak Ibu baca 3 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Bapak Ibu sudah membaca Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu habis. Dan tahun A, tahun B, dan tahun C, setiap tahun berbeda. Dengan konsekuensi apa? Baca setiap hari. Terus ketiga, berani mewakilkan Kristus, mau berkomunitas. Nah ini saya spill di awal. Karunia-karunia saya nggak ngomongin di sini, nanti ngomonginnya pas kapan? Pas seminar, ya. Buah-buah roh nanti juga akan disinggung. Kasih, apalagi pengendalian diri, sukacita dan sebagainya. Sedikit ngomongin karunia Roh Kudus, ya. Saya skip ini. Selain memberi teladan sesuai dengan kehendak Kristus, dia pertama merelakan nyawanya dengan mati di kayu salib. Oke. Kedua apa? Ketika Yesus wafat, Yesus naik ke surga, murid-murid ketakutan nggak? Tapi Tuhan memberikan apa di situ? Penolong. Oke. Di Yohanes 15:16 memberikan Roh penolong. Jadi pertama Yesus sudah meninggal, bangkit, dan dia berangkat ke surga. Oke. Cintanya nggak stop. Tuhan janjikan apa? Penolong, yaitu Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai sekarang. Oke? Roh Kudus memimpin dan memampukan kita untuk memulihkan relasi kita dengan Allah dan sesama. Roh Kudus yang mengubah Bapak Ibu. Dan Roh Kudus juga mengembalikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita dengan mengingatkan apa yang telah diajarkan Kristus. Selanjutnya, Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan berbuat dosa, jauhi dosa, jauhi. Jangan selingkuh, ya udah jangan. Jangan marahin anak, jangan. Sayangi suamimu, jadi sayang. Ya, kan dengan kekuatan sendiri kita dapat melakukan kemampuan adi programnya Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita disebut sebagai karunia Roh Kudus. Ada bahasa roh, apalagi membuat. Nanti spesifik di sesi keempat Bapak bukan dijelaskan. Ya, tuh di sesi 4 ya. Di sesi kelima juga nanti Bapak Ibu akan diceritakan bahasa roh itu seperti apa. Berdoa minta pencurahan Roh Kudus supaya mengaktifkan Roh Kudus kita mungkin lagi apinya padam. Oke, kesimpulan. Seminar ini mengajak kita untuk berubah, yang pasti transform, berubah ya, untuk memulai hidup baru yang damai dan bahagia. Perubahan harus dilakukan mengubah cara berpikir dan sikap hati dengan berelasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu, sorry,
ikut SHDR ini bukan yang disempurnakan, yang dirubah bukan kita dengan Tuhan doang. Kalau Bapak Ibu hubungan dengan Tuhan baik, dengan sesama baik nggak? Dengan suami baik nggak? Di sini susah banget sih mengampuni pasangan bener ya. Oh, udah nikah berapa tahun? Hah? 30 tahun. Oma, bukannya Oma, nikah berapa tahun? 38. Waktu pacaran, nikah ini kayak pengantin baru. Waktu pacaran lagunya begini. Karena segede gini salah apa ngomong gitu kan. Berarti kawin muda deh. Waktu pacaran lagunya begini kan, bro. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tau kan? Lain kami kasih coklat apa ya? Wah gila, si Om ganteng banget, gua tergila-gila sama dia, bener? Bener ya? Ini udah 30 tahun kawin, Bapak Ibu 40 tahun kawin, lagunya berubah total. Tadi teh kami kasih coklat gitu, 40 tahun kawin, lagunya berubah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Gila, ini benar-benar salib gua nih. Ini benar-benar salib gua begitu kan? Ini masalah banget nih. Iya kan? Dulu teh kami kasih coklat, sekarang coklat rasa teh kami. Dulu gua tergila-gila sama dia, sekarang gua kawin sama orang gila. Itu mungkin masa apa ya? Itu adalah manusia yang belum berubah. Kalau yang berubah, ketika istri kita punya bermasalah, bawel, ampuni, justru makin sayang, benar ya? Makin sayang nggak sama tante? Wah luar biasa. Ya, terus untuk berubah kita minta apa? Roh Kudus mengingatkan kita agar apa yang diajarkan Kristus kita mampu melakukannya. Kuasa Roh Kudus dianugerahkan dalam wujud karunia Roh. Dalam seminar ini kita berdoa agar karunia karena itu dapat bekerja secara optimal. Tapi tujuan SHDR tadi di awal, saya bilang tujuannya mendapat karunia. Tujuannya adalah hidup baru dalam Roh. Amin. Bapak kasih Tuhan, silakan bro. Maksudnya kalau kesaksian itu pakai lagu lebih enak gitu bro ya. Bapak kasih Tuhan, saya ditugaskan memang untuk sesi pendahuluan ini disuruh, mungkin saya diminta untuk memberikan pengalaman saya. Kenapa saya bisa seperti ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mungkin sudah pernah cerita ini sekali, tapi mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Yang namanya Alex Yuniarto di depan ini, saya nggak malu Bapak Ibu. Saya dulunya adalah seorang pemakai. Gitu ya. Dulunya saya memakai narkoba. Dan dulunya saya seorang peminum. Tahu minuman keras ya? Tahu minuman keras bro? Es batu. Jadi ini masa lalu saya. Saya nggak malu, saya bilang saya bejat, saya nggak baik. Pertanyaannya, kenapa seorang Alex Yuniarto melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan karena saya merasa tidak dicintai sama Tuhan. Saya dari kecil melihat orang tua saya berantem tiap hari. Berantem tiap hari itu karena masalah, pasti masalah apa sih? Uang. Dan lebih parah lagi, ketika saya SD naik kelas, teman-teman naik kelas terima rapot, gue naik. Saya hanya di pojok nangis. Kenapa? Karena papa belum bayar uang sekolah, maka rapot saya ditahan. Alex kecil dari kelas 1 SD sampai SMP setiap tahun merasakan itu. Puji Tuhan, saya bisa lanjut ke SMA. Saya bisa masuk SMA Kanisius Jakarta. Saya anak Kanisius. Ketika masuk di sini pun hal yang sama terjadi. Papa 6 bulan gak bisa beli uang sekolah. Saya ingat banget, zaman saya waktu SMA, saya hanya pegang uang 200 rupiah. 100
Rp100 buat berangkat pulang naik bus Rp100. Hari-hari saya seperti itu. Bapak Ibu kalian Tuhan, puncak kekecewaan seorang Alek Yuniarto ketika kapan? Saya marah banget sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Kapan? Ketika saya SMA, papa dan mama saya memutuskan untuk berpisah. Tambah marah kan? Tambah marah, iya. Papa mau pisah pada waktu itu. Dan mulailah seorang Alek Yuniarto ini masuk ke dalam dunia yang tadi itu. Setelah saya kuliah masuk CC, saya lulus dari Kanisius, saya kuliah di Atmajaya. Padahal kuliah di Atmajaya itu Bapak Ibu, saya dapat beasiswa. Cinta Tuhan bukan, kasih Tuhan bukan, tapi tinggal merasakan itu. Saya marah sama Tuhan, gue miskin, orang tua gue cerai, fokusnya itu. Dan mulailah di dompet saya itu biasa ada 2-3 linting ganja, itu pasti ada. Zaman dulu bro, botol belum ada, nyuntik masih jarang, yang ada cuma apa ekstasi itu gue mahal banget, yang banyak adalah ganja. Dan itu di dompet saya pasti ada. Baru tahu ngisep ganja di kampus Atmajaya yang paling aman gimana? Salah. Di Atmajaya itu ada kapel di lantai 13. Jadi saya ngisep ganja di samping kapel, di samping sakristi. Itu bejat banget buat, karena saya mikir apa? Bau dupa. Oh ya, sakristi kan bau dupa. Bau ganja sama. Saya bilang, setan udah masuk kepala saya gitu ya. Saya bilang, saya yang minum. Lu kok miskin gak punya duit, kok lu bisa minum? Zaman dulu saya punya teman juragan kos supaya minuman, jadi minumannya adalah vodka. Jangan ikutin nih bro, jangan ikutin bro. Vodka dicampur buah kita, dicampur Coca-Cola, dicampur bir, kasih jeruk nipis jadi potok, enak banget bro. Apalagi di shake bro. Dan Bapak Ibu tahu, saya pernah waktu itu mau minum, vodkanya nggak beli karena teman saya lagi pergi. Setan udah masuk kepala saya. Ada alkohol 70% yang buat kompres kaki, dan itu diaduk jadi minuman kami. Level kita nggak pecah, puji Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan. Saya saat ini masih ingat teman minum saya waktu itu sekarang sudah cuci darah. Bapak Ibu kayak gitu, saya kembali ke cerita ini. Dosanya pertama apa? Narkoba, jelas. Kedua, minum. Ketiga, sering kali ketika saya suka sama cewek karena miskin, dia bro, di follow up. Saya sampai pernah jadian sama cewek cantik banget. Saya ajak ke rumah, tahu papa mama saya cerai. Apa yang terjadi? Mending diputusin, diduain gua, dipacaran sama yang lain. Saya ngapel ke rumahnya juga sama cowok lain. Tambah apa? Tambah sakit. Ada pepatah bilang, cinta ditolak. Saya nggak malu, saya pergi ke dukun Bapak Ibu. Kalau saya lewat Kerawang, pelayan di Kerawang, saya ingat tuh di daerah pasar Kerawang, gue pergi ke dukun di situ, gue dikasih jimat. Jimatnya apa? Kertas kuning, coret-coret merah, tempel di sini, kayak gitu. Terus dikasih apa? Batu cincin. Tujuannya itu adalah apa? Semacam susuk supaya saya jadi orang yang pede. Khasiatnya luar biasa, tapi khasiatnya akan hilang kalau dibawa kemana? Udah pernah begitu. Kalau dibawa kemana? Ke WC. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dosa saya cuma satu, yang kagak apa, saya nggak main cewek itu aja. Bapak Ibu percaya atau tidak? Kuliah pelajaran akuntansi itu kan susah ya. IP saya kira-kira berapa? 3, boro-boro nasakok, boro IP saya rotring, 0, sekian, 0,8, 0,9, dah gitu kan.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini masa lalu saya. Pasti akan bilang, Lex, lu gila. Memang saya gila. Tapi cinta Tuhan luar biasa. Di tahun 94, tiba-tiba dia mengajarkan ada acara retret hidup baru di dalam roh. Acara yang sama yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Apa yang saya lakukan? Saya ikut. Tujuannya apa cek? Mau bertobat? Gue mau cari cewek. Beneran. Saya ikut daftar, dibayarin sama tante saya, dan retretnya di Wisma Pratista Bandung. Gak jauh dari sini. Romonya siapa? Romo almarhum Reichenbach SSJC. Tahu kan? Sama siapa? Sama Kak Sinta. Puji Tuhan kemarin saya main bareng Kak Sinta. Sinta Suri. Pembicaranya Romo Reichenbach dan Kak Sinta. Acara ikut retret, Bapak Ibu tahu kalau itu di Bogor setiap bulan. Kenapa? Angkat-angkat tangan, tepuk-tepuk tangan, joget-joget ini kayak Kristen saya bilang. Pertama kali yang saya dengar adalah yang namanya bahasa roh. Bingung. Bahasanya begini. Sandal lama, sandal lawas, sandal lama, sandal lawas. Kalau ada sandal lama, ada sandal baru pas sebelah kiri nanti. Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Oh, baik, sebelah kiri ada sandal baru. Saya pikir begitu. Ada lagi apa? Laba, 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 laba. Anak saya mikir pakai logika, ada laba, ada rugi. Ada rugi. Ketika saya ikut itu, saya nggak merasa damai. Saya bingung. Saya tetap bawa rokok, saya bawa cimeng, saya bawa bir dan sebagainya. Gue inget dong, di mana saya ada kandang babi di belakangnya. Nah, gue ngisep cimeng di kandang babi di belakang. Hafal ya? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tiba saatnya ada sesi yang keempat. Apa? Menerima karunia Kudus pertobatan. Yang bawain siapa? Kasinta. Ketika Kasinta 10 menit sesi di depan, tiba-tiba Romo Reichenbach pucuk, Romonya kecil, merebut mic-nya Kasinta. Direbut mic-nya, dibilang apa? Ada satu anak laki-laki di ruangan ini yang di dompetnya ada jimat. Itu dosa. Nanti malam ketemu saya. Bapak Ibu kali lagi nonton sinetron, tiba-tiba breaking news persis begitu. Benar? Semua lagi fokus sih, tiba-tiba ada yang bilang, Romo bilang kalau ada yang pegang jimat. Semua melongo, yang paling melongo siapa? Gila nih Romo, sakti banget. Gue gak kenal nih Romo. Sampai saya cek, bener lu, gue masih pegang buku sama pegang jimat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika sesi keempat itu, saya merasa apa? Deg-deg itu apa? Kayak nggak ada. Kayak ya itu deg-degan terus gitu kan. Semua bernangis, jerit-jerit. Wah, boro-boro apaan nih? Akhirnya malam-malam saya ketok kamar Romo. Ingat gak yang di Pratista kemarin? Gue sampai ingat ini kamar Romo yang gue ketok. Gue ketok Romonya. Dari jauh begini, Romonya dengan penuh kasih bilang, Alex Juniarto, sini kamu masuk. Gila, dia tahu nama gue Alex Juniarto. Sakti banget ini Romo. Ternyata saya salah sangka, saya baca nentek saya. Gue pakai nentek, gak mau jelas ya. Oh dia baca nentek gue gitu kan. Gue pikir nih Romo emang sakti banget gitu. Lalu gue kasih Tuhan. Akhirnya saya ketemu sama Romo, saya duduk di depannya. Hampir 10 menit Romo ini gak ngomong apa-apa, cuma apa? Memandang wajah saya. Dan ketika dia memandang wajah saya, mukanya berubah. Dan tiba-tiba dia bilang begini, kata-kata ini seumur hidup saya gak akan pernah lupa. Alex, anakku, aku sungguh mengasihimu. Aku sungguh mencintaimu lebih daripada apapun di dunia ini. Kamu anak kesayanganku, Lex. Kamu sungguh berharga di hadapan Alex yang narkoba pemakan, seperti anak
yang hilang, yang makan ampas babi. Tapi Tuhan peluk dan Tuhan angkat saya. Saya ngaku dosa, dan itu pengakuan dosa paling indah dalam hidup saya. Setelah ngaku dosa, saya mau ke kamar dong. Yang namanya iblis itu pasti goda. Kata-katanya apa? Dosa lu berat banget, like lu gak bakal diampuni. Ketika saya berpikir itu, Romonya ngomong lagi, Alex, anakku, dosamu telah aku ampuni. Kamu jangan begitu lagi, gue tak menangis. Setelah selesai, masalah masih ada, orang tua masih cerai, ibu masih 0, yang saya rasakan dapat masalah kagak. Yang saya rasakan apa? Damai dan Tuhan sayang banget sama saya. Gue pulang ke rumah, saya ke tempat papa, aku peluk papa, Pak, I love you. Aku minta maaf, aku sering nolong papa. Gue peluk mama, aku peluk mama, aku bilang ma, aku minta maaf. Dan begitu apa yang terjadi? Hidup mulai berubah. Sebulan kemudian, aku mulai aktif di PD. Begitu tahu, saya pertama di belakang rumah, baru mulai maju. Pelayanan enak tuh bro. Pelayanan pertama saya ada jadi asyir. Shalom gitu kan. Dapat nomor apa? Nomor telepon. Biasa masih ada jadi gitu. Saya mulai di sini. Saya mulai di WR. Tahun 94 saya di desa DR, saya bertobat. Tahun 95 ada acara itu lagi. Ketua panitianya namanya Alex Yuniarto. Dan tahun berikutnya koordinator PDKK Kampus Atmajaya namanya Alex Yuniarto. Bapak tahu? Kira-kira saya lulus dari Atmajaya? Puji Tuhan, IP 0, itu akhirnya bisa lulus. Dan ternyata bonus Tuhan luar biasa. Satu orang Tuhan selamat, satu keluarga Tuhan pulihkan. Doa gue cuma satu saat itu, doa saya, Tuhan tolong pulihkan keluargaku. Setiap kali gue doa supaya papa dan mama bersatu kembali. Saya ingat banget, aku kerja sebagai kantor kan, kerja sebagai kuliah, aku pulang kantor. Ternyata, tapi sebelumnya aku ditanya sama mama, Lek, lu minggu depan ulang tahun, mau kado apa? Jawaban aku apa? Gak ada kado yang paling indah kalau papa dan mama balik lagi, saya bilang. Dan benar, pas ulang tahun saya pulang kantor, ternyata papa sudah di rumah. Saya kaget dong. Ketika kita bicara bertiga, akhirnya mereka bilang bahwa ternyata kedua orang tua saya hampir 10 tahun mereka berpisah, memutuskan untuk bersatu kembali. Dan puncak kebahagiaan saya adalah ketika tahun lalu 30 Desember papa dan mama merayakan anniversary yang ke-50 tahun. Yang memberikan Romo Erwin Santoso, kami ada bisa bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya di restoran Hakim. Bapak kasih Tuhan, inilah Alex Yuniarto. Tahun 94 saya bertobat, sekarang tahun berapa? 2024. Dan puji Tuhan, saya belum pernah berpikir untuk melepaskan pelayanan saya dengan jatuh bangun pekerjaan dan sebagainya. Karena apa? Sampai mati pun saya melayani Tuhan, gak akan pernah bisa balas cintanya Tuhan sama saya ketika Dia mengampuni saya. Bapak kasih Tuhan, acara ini adalah acara yang luar biasa. Mungkin satu dari puluhan ribu orang yang mengalami perbuatan seperti saya. Saya gak pernah mimpi jadi seorang pembawa dan pengajar. Bapak Ibu, datang ya. Berapa kali sesi? 8 sesi. Dan cinta Tuhan pasti akan mengalir buat Bapak Ibu. Tambahan, mohon doanya. Romo Rekenbach SSTT saat ini sedang dalam tahap untuk diajukan menjadi seorang santo dan santa, lagi proses kanonisasi. Mohon doanya, semoga ada santo dari Indonesia.
Indonesia walaupun bukan orang Indonesia. Terima kasih. Belum kelar juga. Satu lagi. Akhirnya Bapak Ibu ada cewek ketemu sama saya. Saya lupa kan. Saya menikah telat. Istri saya umur berapa? 33. Saya menikah umur 33. Berarti pernikahan adalah benar kan bro? Benar kan bro? Jujur aja. Oke lahir, yang lahir. Mohon doanya Bapak Ibu. Dan saya mendoakan karena kita semua bersedia untuk dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu berkata Tuhan Yesus baik. Bareng-bareng yuk, 1, 2, 3 kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu berkata Tuhan Yesus baik. Kita mau mengatakan ku sembah ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyembah. Kita katakan ku sembah ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyembah. Ku rindu selalu menyembah. Sekali katakan ku rindu selalu menyembah. Biar masih tetap kita mau rasakan kasih Tuhan. Kita mau rasakan panggilan Tuhan memanggil kita satu persatu dengan nama kita masing-masing. Anakku, aku sungguh mengasihi. Anakku, aku sungguh mencintaimu. Apapun yang kau alami saat ini, aku tidak pernah akan meninggalkan kau barang sedetik pun, anak. Kau semua adalah anak-anak kesayanganku, dan kau sungguh-sungguh berharga di hadapan. Ada satu anak muda di tempat ini yang dia merasa bahwa dirinya berdosa di masa lalunya dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan minta dosa telah diampuni, jangan kau ungkit-ungkit lagi. Mas, mas, mas. Ada beberapa ibu yang dia khawatir dengan masa depan anaknya. Jangan kau khawatir dengan masa depan anakmu. Aku tahu yang terbaik untuk anak-anakmu sana. Terus berdoa untuk anak-anakmu sana ini. Ada banyak yang merasa galau, merasa banyak persoalan dalam hidupnya. Terutama ada beberapa bapak di tempat yang dia takut kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan bilang jangan kau takut, anak. Aku tahu yang terbaik untuk keluarga. Ada satu anak wanita yang terluka hatinya saat ini. Dia nangis keras. Dia terluka dan dia belum bisa mengampuni. Dan saya dengan
Aku rindu menjamah Engkau saat ini. Mari datang kepadaku anakku, datanglah kepadaku. Persembahkan hatimu yang terbaik saat ini kepada Tuhan. Bukalah hatimu. Izinkan saat ini aku memberikan kekuatan kepadamu saat ini. Tuhan sayang banget sama kita, seperti Bapa sayang sama anaknya. Kita semua di tempat ini anak-anak Allah yang disayang oleh Allah Bapa. Curhat sama Tuhan saat ini, bilang sama Tuhan saat ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau jadikan biji matamu, semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah semoga kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Salam buat keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Ibu dan teman-teman terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini dan firman yang baru saja kami dengarkan melalui sesi pendahuluan seminar hidup baru dalam Roh. Semoga melalui seminar ini kami mampu memperdalam hubungan pribadi kami denganmu, memperbaharui hidup kami dalam Roh Kudus, dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi Bro Alex Yunianto yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk setiap karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, biar setiap pelayanan yang dilakukannya sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya.
Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, menganugerahkan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogar, Pastor Maman, Pastor Hendra, Pastor Alon, Pastor Ricky, beserta para imam lainnya. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan terus pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan menyembah, serta melayani dan mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk mengubah cara berpikir kami, sikap hati kami dalam berrelasi dengan Engkau dan juga dengan sesama, dengan menjadikan Engkau sebagai teladan dalam pusat hidup kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang boleh kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan kami dan juga digunakan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bro Alex sekali lagi. Hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari saat ini kita akan menjadi berkat juga bagi persekutuan doa ini. Biarlah apa yang sudah kita terima boleh kita juga persembahkan yang terbaik kepada Tuhan untuk kelangsungan persekutuan doa ini. Sambil kantong kolektor diedarkan dan Yuris ditampilkan, kita akan melakukan satu pujian ini. Karena hanya karena Tuhan kita bisa berdiri di sini. Hari ini adalah lembaran bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, Tuhan adalah kuat dan hebatku. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman silakan Sis Yuli. Baik Bapak Ibu, sebelum pengumuman saya juga mau berterima kasih kepada Bro Alex yang sudah mengisi di malam hari ini. Terima kasih Bro untuk firman-Nya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Hati-hati di jalan ya. Oke, terus terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada hari ini. Terima kasih dan kepada seluruh umat yang sudah hadir. Bapak Ibu yang masih belum mendaftar SHDR segera ya,
meja pendaftaran. SHDR kita itu akan dimulai hari Senin 17 Februari sampai 20 Februari, dilanjut dari 24 Februari sampai 27 Februari setiap hari Senin sampai Kamis jam 18.30 di ruangan ini. Untuk hari Senin, nah ini ya, tadi masih ingat apa sesinya? Cinta Kasih Allah akan dibawakan oleh Bro Timotius Theophilus yang menjadi pemusik pada hari ini. Jangan sampai ketinggalan, datang terus, ditunggu kehadirannya. Kemudian masih adakah pengumumannya? Oh, kami juga mengundang Bapak Ibu yang mau berdoa korban rahiman ilahi melalui Zoom. Untuk waktunya jam 11.45 setiap hari. Untuk meeting ID, passwordnya silahkan catat, boleh difoto ya, ada di flyer. Kemudian next, jika Bapak Ibu memerlukan flyer wujud doa, kami dari tim PD Lawrence juga akan mendoakan wujud-wujud Bapak Ibu. Boleh dilihat nomornya ke Linda dan Nova, nanti boleh hubungi. Masih adakah? Nah, Bapak Ibu, untuk kebaikan para pengajar-pengajar kita, boleh Bapak Ibu nanti juga di scan ya, dinilai ya, ada quick survey, silahkan diisi supaya pembicara kita, pengajar-pengajar kita menjadi lebih baik. Masih ada ini? Oke, terima kasih. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sudah di akhir acara. Kita akan bertemu kembali pada hari Senin, tanggal 17. Kami dari panitia sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita mau mengenal kasih Allah dan kita mau sama-sama lebih bertumbuh di dalam kasih Allah. Baik, kita mau tutup persekutuan doa pada hari ini. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang akan kami pelajari, apa yang akan kami terima dalam seminar Transformers the Warriors ini. Bapak, kami percaya bahwa saat kami mendaftarkan diri kami bukan karena keinginan kami sendiri, tapi ini adalah kerinduan-Mu kepada kami dan Roh Kudus yang mengerakkan kami. Karena Kau ingin melihat kami kembali merasakan kasih-Mu, merasakan kasih mula-mula. Kami juga mau menerima panggilan-Mu, mau menerima undangan-Mu untuk mengikuti seminar ini. Berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah kelancaran dalam segala kegiatan kami, supaya kami dapat menghadiri seminar ini selama 2 minggu berturut-turut. Tanamkanlah terus kerinduan-Mu kepada kami Bapak, supaya kami boleh kembali hadir di dalam seminar ini. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Bila sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mohon kiranya Kau selalu melindungi kami, sehingga kami dapat kembali bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita, dan kami dapat beristirahat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hidangan yang telah disediakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah menyiapkan, biar Kau terus berkati mereka. Dan tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang belum dapat menikmati hidangan seperti ini. Biarlah kasih-Mu terus menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, yuk. Kita mengatakan